Kenapa orang merasa tidak butuh zikir? Khawatirnya karena dosanya terlalu banyak. Nah, dosa terlalu banyak sehingga akhirnya menutup hatinya. Pada akhirnya hatinya menjadi keras. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, jumudul aini min qaswatil qulub. Mata itu buta karena hati yang keras. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata karena hati yang terlalu keras. Tak bisa membedakan mana hak, mana batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang punya orang, mana punya kita. Tak terbedakan lagi. Nah, kenapa? Karena hatinya terlalu keras. Mengapa hati itu keras? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati itu keras karena dosa terlalu banyak, numpuk dosanya. Dosa dari anggota tubuh zahir dan dosa dari anggota tubuh batin. Nah, jadi dosa terlalu tebal, terlalu banyak, itu menyebabkan hati menjadi keras. Karena jumudul aini min qaswatil qulub wa qaswatul qulub min kasratil dzunub. Hati itu keras karena dosa terlalu banyak. Wa kasratul dzunub min tulil amal. Dosa banyak karena panjang angan-angan, ingin ini, ingin itu, sehingga zikirnya ngamalkan jikalau begini maka akan begitu, andai kata. Jadi nggak selesai. Wa tulul amal min hubbid dunya. Panjang angan-angan itu karena terlalu cinta dunia. Itu disebabkan semuanya itu karena nisyanul maut, lupa akan mati. Seolah ingin hidup selamanya. Padahal semua manusia, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Cobalah kita perhatikan Bapak Ibu, ada orang mencuri, ada orang korupsi, ada orang pembunuhan. Semuanya itu kan berpangkal dari hubbud dunia. Jadi hubbud dunia rasu kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai ingatnya kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membahas tentang masih dalam kaitan tentang tarekat. Di dalam Miftahus Sudur yang ditulis oleh pengusaha, beliau mengatakan, maqala Syekh Ali Al-Qadiri rawa Ibnu Hibban fi sahihihi marfu'an, yadhkuruna qaumun fi dunya ala firashil muhammadah yudkhiluhumullahul jannatul ula. Telah berkata Syekh Ali Al-Qadiri, apa kata beliau? Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sebuah hadis sahih,
yadhkuruna qaumun fid dunya ala firashil muhmadah. Ada satu kaum yang mereka berzikir sedangkan mereka di dunia tidur di kasur yang empuk. Yudkhiluhumullahul jannatul ula. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Wa fihi dalilun 'alal anal muluk wal umara wa man yajri majrahum min ahli dunya wal manasibi la tamna'uhum hasamatuhum wa rafahatuhum an dzikrillahi ta'ala wa hum fi dzalika ma'jurun wa musabuna yadkhiluhumullahu bi rahmatihil jannatil 'ula. Al-Anwarul Qudusiyah. Apa yang dikemukakan tadi yaitu para orang kaya yang tidur di kasur yang empuk, mereka pun tetap berzikir, Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Itu menjadi dalil bahwa para raja, para penguasa dan seluruh warga dunia yang mempunyai kedudukan seperti itu dan memiliki harta yang banyak dan kedudukan terhormat tidak menghalangi mereka untuk berzikir kepada Allah. Mereka tetap mendapat ganjaran pahala dan dimasukkan oleh Allah ke surga yang tinggi. Jadi ini yang kita bahas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebahagian orang punya pemikiran kalau belajar tarekat, belajar tasawuf itu ilmunya orang kere-kere, ilmunya orang miskin. Kalau sudah mulai belajar zikir, itu orang miskin. Seolah-olah ini bukan menjadi bagian daripada ilmunya orang kaya. Ya. Saya pikir pendapat seperti itu sangat keliru, sangat salah. Ini pengasabah mengutip pendapat ini. Ilmu tarekat atau tarekat kan bagian dari ilmu tasawuf. Tasawuf itu ada tasawuf amali, ada tasawuf nazari. Kalau tasawuf amali itu ilmu tarekat. Kalau tasawuf nazari itu ilmu ma'rifat. Ilmu tarekat itu artinya zikir. Maka kita belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Nah, zikir itu kebutuhan semua orang, ya, bukan hanya orang miskin atau orang frustasi. Kadang-kadang itu kalau sudah mulai belajar tarekat orang miskin, atau orang nggak berduit, orang frustasi. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini ternyata ya dalam sebuah riwayat disebutkan yadhkuruna qaumun fid dunya ala firashil muhmadah yudkhiluhumullahu jannatul ula. Jadi ada satu kaum yang di dunia punya kedudukan yang tinggi, orang kaya, banyak duitnya. Itu kan diistilahkan ya ala firashil muhmadah, tidur di kasur yang empuk. Kalau kasur yang empuk kan orang kaya, orang miskin kan selai tikar. Ya. Nah, ternyata artinya ya zikir itu bukan hanya diamalkan oleh orang-orang yang miskin harta. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz, ya, beliau itu sultan aulia ahli zikir. Bahkan semua aulia Allah itu selalu ya memegang teguh ajaran beliau. Ya. Seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj itu, sekarang aku memijak punggungmu, kelak kau akan memijak punggung para wali.
Nah, artinya para aulia Allah itu tunduk kepada beliau, di bawah artinya bimbingan beliau. Artinya beliau itu ahli zikir, ahli tasawuf. Dalam sebuah riwayat disebutkan 40 ekor kuda yang dia punya itu pelananya itu dari emas murni. Artinya orang kaya kan begitu. Jadi bukan orang miskin. 40 ekor kuda pelananya dari emas murni. Masya Allah. Ya. Kalau ada zaman sekarang ini hilang satu. Jadi artinya itu orang kaya. Itu Ibrahim bin Adham itu juga putra kerajaan. Ya, jadi dari penguasa. Beliau juga ahli zikir. Itu Ibrahim bin Adham. Jadi pernah satu ketika Ibrahim bin Adham ini pulang ke rumah. Didapatinya ada pembantunya itu lagi bersih-bersih kamarnya. Marahlah beliau, berani-beraninya kau masuk ke kamar saya. Lalu ditamparnya lah pembantunya itu sampai menangis. Kemudian kata pembantunya, Tuan, ya, saya hanya membersihkan kamarmu, kau tampar saya sedemikian rupa sehingga saya merasakan kesakitan. Saya tidak tahu apa yang akan dibalaskan oleh Allah kepadamu ketika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya dan melanggar apa yang dilarangnya. Nah, seharusnya kan tidak perlu harus ditampar kan. Lalu kemudian merenunglah beliau, ya, merasa bersalah karena sudah terlalu arogan, ya, sama pembantunya. Akhirnya beliau menyesal, kemudian beliau meninggalkan istana. Yang dia bawa bantal satu, tikar satu. Ya, kemudian selimut satu, itu 3 itu yang dia bawa. Bantal satu, tikar sehelai, kemudian selimut. Pergilah dia berjalan. Di perjalanan dia melihat ada orang tidur tidak pakai tikar, tapi dibantalkannya ada sesuatu barang dibantalkan. Dia tidak pakai tikar. Lalu Ibrahim bin Adham berkata dalam hatinya, kasihan banget orang ini. Dia pakai bantal tapi tidak pakai tikar. Lalu dikasihkannya lah tikar itu kepada orang itu tadi. Nah, dia nggak punya tikar lagi, yang cuma selai. Jalan lagi. Berapa waktu kemudian ketemu lagi orang pakai tikar tak pakai bantal. Nah, kasihan benar orang ini. Dia tidur pakai tikar, tidak ada bantal. Dia kasihkannya bantalnya. Dah, nggak ada bantal, nggak ada tikar lagi. Jalan lagi, ya, ketemu lagi orang tidur pakai tikar, pakai bantal, nggak pakai selimut. Nah, dikasihkannya pula selimut itu. Nah, kasihan orang ini, sehingga dia nggak punya apa-apa lagi. Uang sudah nggak punya, ya, tinggalkan istana. Dia tidak punya bantal, tidak punya apa tikar, nggak punya selimut. Kemana diri akan dibawa? Nah, terus beliau naik kapal, nyebrang. Nah, di kapal, ya, apa namanya, anak buah kapal mulai minta, ya, minta ongkos. Nah, karena rupanya naik dulu, naik gratis, turun bayar rupanya. Nah, akhirnya di kapal itu dimintalah ongkos. Semua penumpang sudah membayar semua. Nah, dia lagi yang belum, sehingga dia mau disiksa.
Ini anak kerajaan, ini putra kerajaan. Istana dia tinggalkan, barang-barangnya sudah habis, uang pun tak punya. Akhirnya dia diikat, ya. Ya, dia akan dilepaskan kalau dia bayar. Kata beliau, saya akan bayar setelah sampai di tepi. Ya. Tapi karena nggak percaya, mereka akhirnya tetap diikat, takut lari. Ya. Nah, sampai di tepi, ya malah merapatlah kapal itu. Beliau diiringkan atau digiring. Ya, mana buat ongkosnya? Nah, akhirnya beliau mengajak ke pantai, ke tepi itu. Diambilnya segenggam kerikil-kerikil yang ada di pantai itu. Begitu digenggam, dibukanya. Rupanya intan berlian semua. Silakan pilih punya kalian, ya, sebagai bayaran kapal saya. Ada rebutanlah mereka ngambil. Begitu selesai, masih banyak tersisa. Dibuangnya ke laut. Kenapa dibuang Tuhan? Ini enggak ada gunanya buat saya. Cukuplah Allah saja, ya, di hati saya. Nah, begitu artinya orang kaya pun, ya, tetap saja mereka itu tunduk taat kepada Allah. Ya, dia tidak sombong, dia tidak meninggalkan zikirnya. Nah, jadi jangan sampai kita berpaham bahwa tasawuf, tarekat itu hanya orang kere-kere, hanya orang miskin. Ya, enggak. Tarekat itu belajar tarekat, belajar zikir. Belajar zikir itu artinya belajar mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka sering saya sampaikan, zikir itu bukan kewajiban. Sama dengan sholat 5 waktu itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Kebutuhan. Jadi zikir itu kebutuhan semua orang. Cuman banyak orang merasa tidak butuh. Nah, ini masalahnya. Dia sebenarnya sangat butuh, tapi seolah tidak butuh. Nah, kayak orang lapar, ya. Makan itu kan bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Ya, jadi semua orang butuh makan. Cuman ada orang lapar, seolah merasa nggak butuh makan. Kenapa? Sudah terlalu lapar. Nah, laparnya sudah memuncak, akhirnya hilang nafsu makannya. Nah, sebenarnya dia butuh makan, tetapi karena terlalu lapar, maka dia tidak merasa seolah tidak butuh makan. Nah, begitulah khawatirnya kita. Kenapa orang merasa tidak butuh zikir? Khawatirnya karena dosanya terlalu banyak. Nah, dosa terlalu banyak sehingga akhirnya menutup hatinya. Pada akhirnya hatinya menjadi keras. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, jumudul aini min qaswatil qulub. Mata itu buta karena hati yang keras. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata karena hati yang terlalu keras. Tak bisa membedakan mana hak, mana batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang punya orang, mana punya kita. Tak terbedakan lagi. Nah, kenapa? Karena hatinya terlalu keras. Mengapa hati itu keras? Wa qaswatul qulub min kasrati dzunub. Hati itu keras karena dosa terlalu banyak, numpuk dosanya. Dosa dari anggota tubuh zahir dan dosa dari anggota tubuh batin. Nah, jadi dosa terlalu tebal, terlalu banyak, ya, itu menyebabkan hati menjadi keras. Karena jumudul aini min qaswatil qulub wa qaswatul qulub min kasratil dzunub.
Hati itu keras karena dosa terlalu banyak. Wa kasratu dzunub min tulil amal. Dosa banyak karena panjang angan-angan, ingin ini, ingin itu, sehingga zikirnya ngamalkan jikalau begini maka akan begitu, andai kata. Jadi nggak selesai. Wa tulul amal min hubbid dunya. Panjang angan-angan itu karena terlalu cinta dunia. Itu disebabkan semuanya itu karena nisyanul maut, lupa akan mati, seolah ingin hidup selamanya. Padahal ya semua manusia, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Cobalah kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, ada orang mencuri, ada orang korupsi, ada orang pembunuhan. Semuanya itu kan berpangkal dari hubbud dunia. Ya. Jadi hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai ingatnya kepada Allah. Siapa orang yang terlalaikan ingatnya kepada Allah disebabkan harta dan anak-anaknya, maka dia termasuk orang yang merugi. Dari ayat ini kan bisa kita pahami, yang pertama, yang Allah larang itu bukan memiliki harta. Boleh kita punya harta banyak, enggak masalah. Yang dilarang Allah itu jangan sampai harta kita itu membuat kita terlalaikan ingatnya ke Allah. Ada orang lalai ingatnya kepada Allah karena punya harta, dan ada orang terlalaikan ingatnya kepada Allah karena tak punya harta. Nah, dua-duanya bisa lalai, Pak. Yang lalai ingatnya kepada Allah karena punya harta, duitnya banyak, beli narkoba dia. Duitnya banyak, judi dia. Dulu nggak punya duit, nggak pernah judi. Begitu duitnya banyak, mulai judi dia. Nah, dulu nggak punya duit, nggak pernah minum narkoba. Tapi begitu duitnya sudah banyak, mulai dia ketagihan minum narkoba. Nah, ini namanya orang terlalaikan ingatnya ke Allah karena hartanya. Ada orang terlalaikan ingatnya ke Allah karena nggak punya harta. Maling dia karena merasa tidak punya. Atau korupsi kan maling juga, Pak. Cuman bedanya kalau maling itu nggak pakai dasi, kalau korupsi pakai dasi. Sama maling aja, maling juga, maka lebih parah itu yang pakai dasi. Jadi supaya agak keren dikit maka disebutlah korupsi. Sebenarnya maling itulah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi orang kadang-kadang terlalaikan ingatnya kepada Allah karena punya harta, dan kadang-kadang ada orang terlalaikan karena tidak punya harta. Jadi yang dilarang Allah itu bukan punya hartanya, bukan. Silakanlah punya harta banyak-banyak, nggak masalah. Carilah harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, tidak masalah. Cuman kalau bisa, kalau sudah banyak hartanya, jangan ditinggal di dunia, bawa sampai akhirat. Ada orang bilang, ngapain cari harta banyak-banyak, nggak dibawa mati? Siapa bilang bisa dibawa mati? Harus dibawa mati, Pak. Caranya gimana? Jangan bawa sendiri, berat, Pak. Minta tolong sama kawan.
ya dibawain ya. Minta tolong sama fakir miskin, minta tolong sama anak yatim, minta tolong sama pengurus masjid. Nah, ini masjid kita masih direhab ini. Nah, ini tempat nitipkan harta kita supaya dibawa ke akhirat. Ada dulu Pak, ada teman saya nah, nanya ke saya, Pak Ustadz katanya, kira-kira saya ini salah enggak ya? Kenapa Pak Haji? Bukan, kemarin itu katanya ada orang datang ke rumah, nangis-nangis katanya, minta tolong, minta pinjamkan duit, karena di rumahnya itu ada tamu. Dari pagi katanya sampai waktu sudah sampai jam 10 belum pulang, karena dia nagih hutang. Saya nggak punya duit katanya, dia nggak mau pulang kalau saya nggak bayar. Makanya saya minta tolong sama Pak Haji, katanya saya pinjam duit dulu, katanya mau bayar utang saya biar orang tuh pulang dari rumah saya. Kalau enggak dia nggak pulang-pulang. Kata Pak Haji itu, emangnya utang Bapak berapa? Nggak banyak, pan cuma 100.000 katanya. Tapi saya nggak punya duit katanya. Nah akhirnya Pak Haji itu masuklah dia ke kamarnya, dia ambil duit 200.000 ya. Lalu dikasihkan, Pak, ini 100.000 ini bayarkan ke utang Bapak. Nah yang 100.000 ini tambah-tambah belanja di rumah, silakan. Ya terima kasih banyak Pak, katanya Bapak sudah nolong saya katanya. Nah, kata si Pak Haji itu, kamu berterima kasih boleh ya, tapi sebenarnya saya yang harus berterima kasih sama kamu, bukan kamu yang terima kasih ke saya, kata Pak Haji. Lah, kata orang itu kan Bapak yang bantu saya, kata Bapak yang memberikan uangnya ke saya. Lahirnya iya, saya membantu Bapak, tapi hakikatnya sebenarnya justru Bapak yang bantu saya, kata Pak Haji. Kok begitu Pak? Ya iya, coba kalau kamu nggak datang ke sini, uang 200.000 itu mungkin habis di sini, habis di dunia ini. Dengan kamu datang seolah-olah kau bilang ke saya, Pak, mumpung rezeki Bapak masih ada, biarlah saya bantu Bapak bawanya ke akhirat. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya yang nolong siapa? Ya kamu yang nolong saya, kata Pak Haji. Nah, zahirnya ya saya nolong kamu, tapi sebenarnya ya justru kamu yang nolong saya. Coba kalau cuma datang, habis duit itu di dunia ini, nggak sampai ke akhirat. Tapi banyak enggak orang yang berpikir seperti itu? Nah, enggak banyak. Banyak orang berpikirnya kalau sudah nolong orang merasa bangga, dia sudah bisa membantu orang. Ya. Padahal hakikatnya sebenarnya kita minta tolong ke orang itu. Pak, minta tolong Pak, ini duit yang dikasihkan Allah, rezeki yang kasihkan Allah, tolong Bapak bawa sampai ke akhirat. Berat itu Pak. Nah cuman itu kadang-kadang kita berpikirnya kita membantu orang lain, padahal sebenarnya hakikatnya justru kita minta tolong sama orang lain supaya hartanya dibawa. Nah jadi itu artinya bisa harta itu dibawa ke akhirat. Nah cuman itu syaratnya jangan bawa sendiri gitu ya, minta tolong sama kawan supaya dibawa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi artinya banyak orang terlalaikan ingatnya kepada Allah karena punya duit, punya harta, punya kedudukan, punya jabatan. Nah kadang-kadang berpikirnya begini, saya belum mau belajar tarekat lah, masih sibuk urusan dunia. Menurut saya ini kebalik, justru karena kesibukan urusan dunia itulah maka diperlukan zikir supaya ada kekuatan secara tidak nyata begitu, ada kekuatan lain di luar dirinya. Saya punya teman Pak, itu Profesor Dr. Juhayah S. Praja almarhum. Ya. Beliau pernah cerita dengan saya Pak katanya, ya kalau nggak pakai zikir mungkin sudah stres saya, karena dia dulu sekolahnya di Amerika. Ya, sekian tahun tidak pulang, ya di rantauan orang jauh pula. Kalau nggak pakai zikir, kayaknya stres saya.
Tapi alhamdulillah sudah dibimbing Abah dengan mengamalkan zikir. Jadi orang yang berpendapat, berpikiran, karena lagi sibuk urusan dunia, belum mau belajar tarekat, belum mau mengamalkan zikir, saya kira kebalik lah. Ya. Malah sebenarnya karena kesibukan kita di dunia, karena banyak urusan kita di dunia, ya, mungkin jadi pejabat, mungkin menguruskan harta dan lain sebagainya, justru zikir itu sangat diperlukan supaya Allah memberikan petunjuk ke jalan yang benar, katanya. Coba kalau nggak ada zikir, maka kita mungkin akan banyak menyimpang. Ya. Makanya Allah katakan, wahai orang beriman, jangan sampai harta dan anakmu itu membuat kamu lalai ingatnya ke Allah. Nah sekarang kita pertanyakan, kenapa dalam ayat ini dimasukkan istilah anak dan harta? Ya, jangan sampai hartamu dan anakmu. Nah, kan dua hal. Kenapa nggak sampai jabatanmu gitu ya? Ya, tapi enggak. Kenapa? Karena duanya ini merupakan kesayangan. Anak itu kesayangan orang tuanya, harta itu kesayangan pemiliknya. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Anak itu yang bernyawa, harta tak bernyawa. Jadi ada orang yang melalai, ada orang lalai zikirnya kepada Allah karena disebabkan yang bernyawa. Ada yang lalai zikirnya kepada Allah disebabkan yang tidak bernyawa. Nah, jadi kalau disebut anak itu merupakan lambang daripada kesayangan yang punya nyawa. Ada orang lalai zikirnya karena istrinya, karena suaminya, karena anaknya, ya dan lain sebagainya lah yang bernyawa. Allah ingatkan, jangan sampai yang bernyawa itu membuat kamu lalai ingat ke Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, yang tak bernyawa, harta kan yang tak bernyawa. Yang tak bernyawa itu banyak. Bisa harta itu berupa mobil, kebun, sawah, jabatan, duit. Itu kan tak bernyawa semua. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kita lalai ingatnya kepada Allah. Jadi artinya baik orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa tetap saja membutuhkan zikir kepada Allah. Nah makanya kalau para pejabat kita sekarang ini, ya mulai dari presiden sampai ke RT ahli zikir, insya Allah aman negara kita. Ya, tapi kenapa terjadi banyak korupsi-korupsi? Karena nggak ingat Allah. Karena nggak ingat Allah. Yang diingat duit melulu, harta saja yang diingat. Nah, coba kalau dia ingat Allah, nggak akan terjadi seperti itu. Nah, makanya seperti Iskandar Zulkarnain, ya, raja Irak di masanya. Ketika dia mendekati ajalnya, dia panggil pengawalnya. Sini, rasa-rasanya waktu sudah dekat mau pulang. Nanti kalau saya sudah mati, kata dia, tolong jenazah saya masukkan dalam keranda. Julurkan kaki dan tangan saya, bawa keliling kota Baghdad. Sambil kalian ngasih tahu, inilah raja kita Iskandar Zulkarnain. Setelah dia meninggal tidak bawa apa-apa, tangannya kosong, nggak bawa apa-apa. Biar masyarakat tahu, ya, seorang raja pun, seorang yang kaya harta, kalau sudah meninggal dia tidak bawa apa-apa. Rumah bagus dia tinggalkan, mobil mewah dia tinggalkan. Ya, bahkan Bapak Ibu, kalau kita masih hidup kan tidur di kamar yang mewah, AC, kasur yang empuk. Coba kalau sudah mati, oleh anak-anak nggak boleh lagi tidur di kamar itu, di luar aja. Ya. Waktu masih hidup kita bawa mobil yang mewah, mungkin Alphard lah yang kita bawa itu ya, yang pokoknya mahal-mahal lah itu. Begitu sudah mati nggak boleh lagi sama anak-anak kita. Jangan bawa itu, pakai ambulan aja. Astagfirullah. Ya.
Waktu masih hidup kita nongkrong di rumah nyaman, kita tinggal di rumah berlama-lama berhari-hari di rumah. Begitu sudah mati, kata anak-anak, lebih cepat dikubur lebih bagus. La ilaha illallah. Jadi artinya jasad kita ini dihargai orang Pak kalau masih ada nyawanya Pak. Kalau nggak ada nyawanya lagi sudah nggak dihargai orang lagi. Ya. Jadi apa sebenarnya yang kita sombongkan di dunia ini? Nah, saya ambil contoh ya. Misalnya siapa nih jadi contoh? Pikirlah. Pak siapa nama Pak? Siapa? Fathur Rajab. Nah, Fathur Rajab. Pak Rajab. Ini umpamanya Pak Rajab ini lagi bujang. Ini umpama nih. Umpamanya lagi bujang. Nah terus beliau ini disuruh milih ya. Ada dua orang gadis, yang satu tinggi semampai, rambut sebahu, nah, alisnya bak semut beririn, betisnya bagai pau di layang, kulitnya putih bagaikan kapas. Yang satu lagi gemuk pendek hitam. Cuman yang tinggi semampai, rambut sebahu, kemudian kulitnya putih, nggak ada nyawanya. Yang gemuk pendek tadi hitam itu ada nyawanya. Kalau Pak Rajab disuruh milih yang mana? Nggak ada yang dipilih. Nggak ada yang dipilih. Mendingan milih yang hitam pendek itu bisa disuruh-suruh Pak. Ya. Kalau yang nggak ada nyawa itu boneka, itu mau dipajangin aja itu ya. Nah, jadi artinya itu walaupun cantik nggak ada nyawanya, nggak bisa disuruh-suruh Pak. Ya, ya, makanya itu dihargai orang jasad ini kalau masih ada nyawanya. Kalau sudah nggak ada nyawanya lagi ya udah, ya itu tadi. Ya, lebih cepat dikubur lebih bagus itu ya. Ya, itu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya kita kembali ke sini. Artinya zikir itu merupakan kebutuhan semua orang. Itu kesimpulannya. Ya. Nah, pilih-pilih. Apakah dia orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, itu ya sama aja butuh semua. Ya, kenapa? Karena zikir itu kebutuhan ruh kita. Maka saya bilang tadi, zikir bukan kewajiban tapi kebutuhan. Sama seperti makan, makan bukan kewajiban tapi kebutuhan. Bedanya kalau makan kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh. Nah, itu bedanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu kebutuhan. Nah, jadi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan ruh kita, ya, maka ruh kita akan kerdil. Ya. Kan tenaga kita kuat karena perutnya kenyang, badannya sehat. Ya. Bapak Ibu bisa jalan dari rumah ke masjid ini karena memang badan sehat, tenaga ada. Cuman kalau tenaga nggak ada atau perutnya lapar mungkin ya nggak sanggup jalan. Nah, apalagi kalau sakit pula, ya dah. Ya, nggak usah ya tinggi-tinggi, nggak usah keren-keren sakitnya, kena asam urat aja. Ya, udah jalan sudah nggak lurus lagi. Ya, kalaupun nyampai, ya akhirnya duduknya ngunjur-ngunjur. Ya, sudah nggak kuat lagi. Baru itu saja dikasih Allah kita sudah kalang kabut kan. Nah begitulah ruh kita. Ruh kita kena lapar, ya kan? Apalagi berpenyakitan pula. Jangankan ya istilahnya melaksanakan ibadah yang banyak, mendorong tubuh kita untuk bangun sholat 2 rakaat tahajud aja nggak sanggup.
ngedorong tubuh kita bangun untuk sholat tahajud 2 rakaat saja nggak sanggup, Pak. Kenapa nggak sanggup? Karena ruhnya lapar, ruhnya lagi sakit, dia nggak punya kekuatan. Coba kalau ruhnya sehat, ya kan? Dia kenyang, gitu ya. Ya belum waktunya subuh dia sudah bangun duluan, ya kan? Nah, kenapa? Ruhnya. Makanya kalau ruh ini kan keinginannya untuk apa? Ibadah kepada Allah. Selalu keinginan ruh itu kan audiensi kepada Allah. Ya kan? Tapi kadang-kadang si tubuh ini juga sudah didorong-dorong nggak bangun-bangun. Nah, makanya kadang-kadang orang mimpi sholat, mimpi sholat gara-gara apa? Ya udah didorong-dorong tubuhnya nggak bangun-bangun, masih berat. Nah, sedangkan ruh kita ingin ibadah, akhirnya ya itu mimpi sholat jadinya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ya kembali ke zikir kebutuhan ruh kita, dan itu makanan ruh kita. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Ya. Kalau bahasa kitanya kan yatim itu yang nggak punya bapak. Ya, kalau nggak punya ibu namanya piatu, itu istilah kita. Ya. Tapi dalam Al-Quran hanya disebutkan yatim saja. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan tidak boleh ditambah juga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim piatu, jangan. Nah sekarang coba tanya ke diri kita masing-masing ya. Tapi nggak usah dijawab. Bapak, ibu rajin sholat, ya, sedekahnya banyak, sudah haji, umroh tiap waktu, ya. Tetapi ada tetangga sebelah meninggal. Dia meninggalkan anak masih kecil yang disebut yatim. Lalu bapak tidak urus anak itu, tidak dikasih makan, tidak dikasih belanja. Lalu bapak disebut pendusta agama. Kira-kira mau apa enggak? Nah, ini jawab dengan jujur. Ya, kata Allah, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Ya. Nah tetangga kita meninggal, dia meninggalkan anak masih kecil, anak itu disebut yatim. Lalu bapak nggak urus dia, tidak dikasih makan, tidak dikasih pakaian, tidak dikasih belanja. Nah makanya bapak disebut pendusta agama. Nah pertanyaannya, bapak mau nggak disebut pendusta agama? Gimana Pak Razak, mau nggak? Gimana kira-kira Pak? Nggak mau? Berarti nggak percaya sama Al-Quran. Kata Allah, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Mereka yang melantarkan si yatim. Nah gimana ceritanya? Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, gitu ya, itu membantu anak-anak yatim yang ditinggal bapaknya atau ditinggal ibunya, itu fikih sosial supaya kita saling tolong menolong. Nah, tetapi insya Allah tidak akan sampai ya kita disebut pendusta agama. Nah kenapa? Ya kita lihat Al-Quran itu ditujukan kepada manusia. Ya. Jadi Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia. Nah kita ini kan manusia. Manusia itu ada jasmani, ada rohani. Ya. Kalau jasmani ini Bapak Ibu tidak bakal turun ke bumi tanpa ayah ibu. Jadi hubungan ayah ibu kita, maka turunlah kita. Jadi si jasmani ini kausalitas, sebab akibat. Hubungan ayah dan ibu kita, maka jadilah jasmani.
Nah, makanya jasmani ini bukan yatim, dia punya mak, punya bapak. Tapi kalau ruhani itu nggak punya mak, nggak punya bapak. Ruhani itu langsung Allah yang berikan. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi ruh yang ada pada kita ini bukan ruh kita, Pak. Ruhnya Allah. Nah, cuma kita saja yang ngaku-ngaku punya ruh. Nah, itu ruhnya Allah. Nah, karena dia langsung dari Allah, maka dia tidak melalui proses ayah ibu. Makanya ruh kita itu tidak punya ayah ibu. Itulah yang disebut yatim. Ruh kita itu. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim, menelantarkan ruhnya, enggak dikasih makan. Makanan ruh itu apa? Ibadah. Itu makanan ruh. Nah, jadi enggak ngaku beragama tapi tidak beribadah, itu yang disebut pendusta agama. Itu namanya menelantarkan si yatim. Ngakunya Islam, sholat enggak, puasa enggak, malim iya, judi iya. Nah, ini pendusta agama itu. Menelantarkan si yatim ruhnya itu. Bukan yatim tetangga sebelah, bukan. Ya, yatim yang hakiki ruh kita itu. Makanya dalam Al-Quran, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak mau ngasih makan sama si miskin. Siapa si miskin itu? Ya ruh kita itulah. Ya, dia miskin, nggak punya apa-apa. Yang dia punya cuman Allah. Dia nggak butuh mobil, nggak. Dia nggak butuh rumah bagus, nggak. Dia nggak butuh duit, nggak. Nah, tapi kalau Jasar ini kaya, Pak. Dia banyak punya. Dia punya rumah, tempat dia berteduh. Dia punya mobil untuk mengantarkan dia kemana-mana. Dia punya duit untuk belanja kemana-mana. Kalau ruh kita nggak butuh itu. Jadi jasad kita ini kaya, Pak. Yang miskin siapa? Ruh kita itu. Makanya ada sebuah doa dari Rasul itu, Allah mahyini miskina wa amitni miskina wa suni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam miskin, matikan aku dalam miskin, kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang miskin. Kalau mau ngamalkan silakan aja. Tapi kadang-kadang kita pahami miskin itu nggak punya duit, nggak punya harta. Padahal maksudnya di situ Allah mahyini miskina, ya Allah hidupkan aku dalam miskin, artinya hidup dalam keruhanian. Nah, ya. Hidup dalam keruhanian. Ya, bagaimana keruhanian? Ingat kepada Allah, gitu ya. Selalu ya berada dalam zikirnya kepada Allah. Ruh kita itu tidak membutuhkan apa-apa, yang dibutuhkannya Allah. Itu kan miskin. Hidup dalam keruhanian. Mati dalam keruhanian juga. Yang dia tuju cuma Allah. Enggak ingat lagi kita dengan duit kita, dengan harta kita. Jadi termasuk yang menyiksa kita itu apa? Merasa memiliki. Nah, itu menyiksa kita, Pak. Ya, makanya kadang-kadang orang maaf, mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang sampai berhari-hari enggak mati-mati. Kenapa? Karena takut, ya takut lepas yang dimilikinya. Duitnya banyak di bank, istrinya masih muda, masih cantik, anaknya belum pulang dari luar negeri, ya. Jadi merasa memiliki itu juga menjadi penyiksa diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah maka kita lepaskan dulu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu membuat kamu lalai daripada Allah. Artinya apa? Jangan merasa memiliki. Nah, itu kuncinya, Pak. Nah, kalau kita merasa memiliki, nah disitulah menyiksa diri kita sendiri. Walaupun kita punya uang banyak di bank misalnya, itu ya, ada triliunan uang kita di bank, apa sudah jadi milik kita? Belum. Itu baru disebut hak milik, berhak memiliki. Mana yang sudah jadi milik kita? Hanya 3 macam. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Nah, itu yang murni milik kita, Pak.
Ya, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Uang yang triliunan di bank baru menjadi hak milik, berhak memiliki. Yang bersangkutan mati, dia nggak bisa memiliki. Yang hidup yang memilikinya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai hati kita merasa memiliki. Maka kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Lepaskan sangkutan hati. Ya, itu maksudnya itu. Ya. Makanya dalam belajar tasawuf yang susah itu apa? Menghilangkan sangkutan. Nah, jadi hilangkan sangkutan hati. Tak tersangkut lagi hati itu dengan apa dan siapa. Nggak nyangkut dengan duit, dengan jabatan, dengan makhluk, dengan manusia, enggak. Hati hanya tersangkut ke Allah saja. Nah, makanya ya belajar tasawuf menghilangkan sangkutan hati. Kalau masih nyangkut kepada jabatan kita, nyangkut kepada harta kita, itu belum. Itu satu. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah juga jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Maksudnya serahkan kembali. Ya, serahkan apa yang kami berikan padamu itu sebelum kematianmu datang. Apa maksudnya itu? Ini mengembalikan pinjaman. Ya, apa yang ada pada kita ini kan ibarat pinjaman. Kita bisa melihat karena pinjaman basar dari Allah. Bisa mendengar, kita pinjaman sama dari Allah. Hidup kita pinjaman hayat dari Allah. Itu pinjaman semua, balikkan. Nah, sebelum kematian datang. Kalau sampai kematian datang itu tidak dikembalikan, diakui milik kita, nah itu bahaya. Itu akan diminta tanggung jawab nanti. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang di akhirat nanti dihitung, dihisab? Karena itu tadi merasa punya kemampuan, mampu untuk bekerja, mampu untuk beribadah, ya punya kemampuan sendiri. Nah itu kan ditanya, ya, kamu mampu itu dari mana dapat? Nah kalau semuanya sudah dikembalikan, insya Allah nggak dihitung-hitung lagi, Pak. Itu yang mereka yang masuk surga tanpa hisab. Apa yang mau dihitung lagi? Udah dikembalikan semua sebelum kematian datang. Ya, semuanya sudah kembalikan ke Allah. Maka oleh karena itu, ya karena kita merasa punya kemampuan, merasa kemampuan kita untuk beribadah, kemampuan kita untuk bekerja, ada kemampuan diri kita rasakan. Nah itu minta tanggung jawab itu. Nah, kau punya kemampuan itu dari mana dapat? Kau punya ilmu siapa yang kau pakai? Kau hidup itu hayat siapa yang kau pakai? Kok ngaku-ngaku punya? Nah, itu kan. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Itu bahaya. Misalnya saya ambil contoh. Itu Al-Mukarram Pak Haji Herlani misalnya datang ke rumah saya. Beliau bawa mobil Grace yang masih bagus, harganya mahal, Alphard. Ya. Lalu dia bilang ke saya, Buya, titip mobilnya, saya mau ada urusan ke belakang sebentar. Oh ya Pak Haji, pergilah beliau. Mobil kan nongkrong di halaman rumah saya. Datang orang, ya, nanya, oh baru Buya mobilnya? Oh ya, punya saya, baru. Punya siapa? Ya punya saya. Nah, saya ngaku punya saya. Nah, orang itu pergi, nggak lama setelah itu Pak Haji datang. Makasih Buya, dibawanya mobil itu. Sedih saya Pak. Sedih saya bukannya karena dibawanya mobil itu, bukan. Takut kalau orang tadi datang lagi. Mana mobilnya Buya katanya. Ya, kalau saya jujur, udah dibawa yang punya. Tadi ngomongnya punya sendiri. Ya, nah itu Pak. Makanya ditanya, jangan ngaku-ngaku punya Pak kalau nggak punya. Ini enggak dipinjamin, dirasa memiliki. Oh, nah ujung-ujung dijualnya itu. Nah, itu yang menjadi masalah, Pak. Dipinjamin, diakui milik gitu. Nah, itu makanya nanti ditanya. Nah, tapi kalau sudah diserahkan semua, ya sebelum ajal kita tiba, udah
diserahkan. Tidak ada lagi yang punya kita. Semua sudah punya Allah. Mau apa lagi yang mau ditanya? Nah, ini gambaran ada orang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena dia tidak merasakan adanya dirinya. Yang ada hanya Allah semata. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian ya untuk materi pagi ini. Nah, mungkin kalau masih ada yang perlu kita didiskusikan, kalau masih ada waktu kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, makanya kalau berjalan tuh sampai ke ujung, Pak. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah, unsur-unsur yang ada pada jasad kita ini kan 4 anasir. Air, api, angin, tanah. Tapi tanah yang mana? Itu disebut tanah nurani. Api nurani, angin nurani, air nurani, nur. Apa yang maksud nur? Secara fisik kita makan nasi, ya kan? Nasi itu tumbuhnya dari padi. Padi itu tumbuhnya di tanah. Dia nggak bakal tumbuh kalau nggak di tanah, apa? Jadi unsur tanahnya ada. Ada tanah, kalau nggak ada air nggak bakal tumbuh pula. Maka unsur airnya ada. Dia besar, lalu dia ngembang, berbunga. Ya, bunga itu tidak akan jadi buah kalau tidak ya pertemuan serbuk sari. Maka ditiuplah oleh angin. Ya, maka unsur angin juga ada. Sudah jadi buah nggak bakal masak kalau nggak kena api. Api itu matahari, sinar panas. Nah, sinar matahari. Jadi unsurnya ada air, api, angin, tanah ada pada padi itu. Lalu kita makan nasinya. Nah, maka nasi kita makan akhirnya jadi daging kita. Nah, itu kan. Jadi besarlah dari kecil menjadi besar. Itu satu, itu ya. Itu secara fisik, gitu ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ya mesti kita asal. Kalau tadi kan batu berupa fisik, ya. Tanah itu asalnya dari mana? Dari air. Airnya dari mana? Dari angin. Angin dari mana? Dari api. Api dari mana? Dari Nur Muhammad. Nah, kalau begitu asalnya dari Nur Muhammad. Jangan berhenti di tanah, Pak. Nanti kalau asal tanah kembali ke tanah, khawatir dibikin bata sama kawan. Udah. Di asal tanah asalnya dari air, airnya dari angin, anginnya dari api, apinya dari Nur Muhammad. Dan berarti diri kita dari Nur Muhammad, bukan dari air, api, angin, tanah. Itu satu, gitu ya. Nah, lalu tubuh yang batin, ruh kita asalnya dari mana? Wujud ilmu nur suhud. Wujud ilmu nur suhud itu dari mana? Dari Nur Muhammad juga. Makanya disebutlah zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, ke sana kembalinya, Pak. Jadi bukan kembali ke air, api, angin, tanah, ya dah. Kembali kepada Nur Zat Allah, kata ya. Nah, jadi kalau kembali ke air, api, angin, tanah, sebagai bilang tadi, ibarat jalan belum sampai ke ujung, masih di tengah jalan, berhenti, ya dah. Ya dah. Ya, ibarat berjalan sampai ke ujung. Kemana asalnya? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Nur Zat Allah. Ke sana arahnya. Ya, jadi kembalilah kita kepada Nur Zat Allah. Maka disebut zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, kalau bisa kembali ke situ, Pak, nggak lagi dikubur di tanah. Nah, di mana kita terkubur? Terkubur dalam cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Bukan hanya manusia yang antarkannya, para malaikat yang antarkannya. Ya, dah. Jadi orang mulia dipandang Allah dan dipandang makhluk, gitu ya. Jadi saya kira itu, Pak, ya. Nah, jadi jangan berhenti di tengah jalan, Pak. Ya. Air, api, angin, tanah itu kan proses, ya. Tapi pangkalnya dari awalnya dari Nur Muhammad. Ana minallah wal alam minni. Ya, saya dari Allah, kata Nabi, semua alam ini dari saya. Nah, jadi kembali kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad awalnya dari Nur Zat Allah. Ya. Saya kira demikian. Mungkin ada yang lain.
Pas. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah pas itu lega rasanya. Enggak ada yang perlu dijawab lagi. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita doa. Ya, doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim.